Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Bank Indonesia dan tim pengendalian inflasi daerah Sumatera Utara membuat sinergi bersama 43 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia. Semangat bersinergi diwujudkan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau disebut GNPIP. Bersinergi dalam GNPIP telah dicanangkan pada 10 Agustus 2020 lalu di Malang dan kini terus digaungkan di berbagai daerah. Bank Indonesia dan tim pengendalian inflasi daerah Sumatera Utara memperkuat sinergi bersama dengan 43 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi melalui inovasi dan digitalisasi, pengembangan klaster cabai merah dengan sistem integrated farming yang menopang kesinambungan produksi nasional ke depan. Rangkaian kegiatan kick-off GNPIP Sumatera Utara diawali dengan pelaksanaan panen bersama cabai merah oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, serta segenap unsur Forkopimda Sumatera Utara. Momentum ini ditandai dengan penyelenggaraan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sumatera Utara di klaster cabai merah Julitani di Kabupaten Deli Serdang pada 31 Agustus kemarin. Kick-off dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, anggota Komisi 11 Hidayatullah, Gus Irawan, Siar Sitorus, serta segenap unsur Forkopimda Sumatera Utara. Sinergitas pengendalian inflasi pada kegiatan ini meliputi komitmen perluasan kerjasama antar daerah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Izin Pak Yuda, ya, oke, 1, 2. Peresmian klaster baru hortikultura, pemberian 77.000 bibit cabai merah dalam rangka mendorong gerakan urban farming, serta penyerahan program dedikasi untuk negeri berupa alat digital farming, sarana prasarana usaha alat tangkap, nelayan, dan sarana pendukung produksi pertanian guna mendukung pengembangan serta peningkatan kapasitas di sisi hulu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan hadir sebagai salah satu tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022. GNPIP diharapkan dapat mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan harus mengambil langkah untuk menangani aspek yang lebih struktural dengan mendorong inovasi dan digitalisasi pertanian seperti yang telah dilakukan oleh klaster cabai merah di Sumatera Utara yang telah menerapkan konsep integrated farming dengan pembuatan pupuk organik secara mandiri. Tentunya langsung di satu, terima kasih untuk masing-masing perwakilan. Kami persilakan. Adalah bagaimana kita mendorong kerjasama antar daerah, ya, daerah yang surplus bisa memberikan suplai pangannya kepada daerah yang defisit. Dan ini perlu terus didorong kerjasama antar daerah. Yang ketiga tentu saja bagaimana kita melakukan inovasi ya di dalam mendorong produksi pertanian. Misalnya Bank Indonesia sudah mendorong digitalisasi untuk produksinya ya dengan Internet of Things. Yang berikutnya adalah tentu saja koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia, kementerian, lembaga terkait, Pemda dan sebagainya, karena inflasi pangan ini tidak bisa ditangani oleh satu lembaga atau satu kementerian, perlu dorongan dari semua pihak. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dan komitmen dari seluruh stakeholder dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah, salah satunya melalui GNPIP. Edi Rahmayadi mengapresiasi dan terus mendukung berbagai upaya dalam pengendalian inflasi yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia. Dari Deli Serdang, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang kedua tahun 2022. 30 Agustus kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan beragendakan penutupan masa sidang kedua tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Hashim, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, serta dihadiri beberapa anggota DPRD Kota Medan. Dalam laporan penutupan masa sidang kedua tahun 2022 yang dibacakan langsung Ketua DPRD Kota Medan, menyampaikan dalam setiap tahun ada 3 masa sidang paripurna dan diawali dengan pembukaan masa sidang dan penutupan masa sidang. Sedangkan penutupan masa sidang ini menyampaikan sejumlah agenda-agenda yang telah dilaksanakan, serta melaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian melakukan kunjungan ke sejumlah OPD instansi terkait, dan kunjungan atau konsultasi dalam daerah atau luar daerah. Hashim didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala kembali mengatakan, kegiatan dilakukan selama masa sidang kedua, nantinya di masa sidang ketiga akan dibuka pada awal September mendatang. Apabila ada kekurangan ke depannya, pihaknya akan segera memperbaiki sehingga kegiatan agenda DPRD Kota Medan dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Medan. Nah, pada penutupan masa sidang ini kita menyampaikan agenda-agenda paripurna yang telah kita laksanakan dan agenda-agenda kegiatan AKD seperti Bapak Perda, ya, kemudian BKD, kemudian komisi-komisi telah melaksanakan rapat dengar pendapat, ya, kemudian melakukan kunjungan ke OPD atau instansi terkait dan kunjungan atau konsultasi dalam daerah dan luar daerah. Dan ini semua kami sampaikan ya sebagai rangkaian dari kegiatan selama satu masa sidang. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang inovasi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang inovasi daerah yang berlangsung di gedung DPRD Senin 29 Agustus kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrumsa, serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al-Rahman, dan anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan, serta camat se-Kota Medan. Dalam nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang inovasi daerah yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota, mengatakan bahwa perlunya suatu regulasi di tingkat daerah Kota Medan yang mengatur inovasi daerah sehingga inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru. Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan bahwa rapat paripurna ini terkait dengan bagaimana pemerintahan daerah yang baik, bagus, dan kuat tentu harus punya inovasi yang merupakan terobosan ke depan, sehingga perjalanan kepemerintahan itu menjadi lebih baik, terarah, serta menghasilkan hal-hal baik untuk masyarakat Kota Medan. Tentang inovasi, saya pikir segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan berkembang maju. Dalam inovasi ini kita harapkan semua semua kegiatan, semua program, semua hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan itu dapat berjalan dengan lebih baik, ya, lebih terarah dan lebih maju lagi. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan penyerahan nota pengantar kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang inovasi daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil rapat kerja atau Raker DPRD Kota Medan tahun 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil rapat kerja atau Raker DPRD Kota Medan tahun 2022, Senin 29 Agustus kemarin. Bahwa hasil Raker DPRD Kota Medan ini merupakan salah satu bentuk trifungsi Dewan, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga,
Rajudin Sagala, dan Bahrumsa, serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman, para anggota DPRD Kota Medan, Kepala OPD di lingkungan pemerintah, serta camat se-Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan bahwa rapat ini terkait laporan hasil rapat kerja DPRD Kota Medan tahun 2022 yang menghasilkan rencana kerja untuk DPRD Kota Medan pada tahun 2023. Renja yang telah disetujui menjadi satu bentuk keputusan DPRD Kota Medan yang nantinya akan menghasilkan kinerja-kinerja lebih baik lagi ke depannya, sehingga nanti menghasilkan hal-hal yang lebih baik yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. Yang menghasilkan rencana kerja, Renja untuk DPRD tahun 2023. Nah, kita harapkan Renja yang sudah disetujui dalam satu bentuk keputusan DPRD Kota Medan itu nanti akan menghasilkan kinerja lebih baik lagi ke depannya, sehingga nanti menghasilkan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Ratusan kaum disabilitas pada Sabtu lalu mengikuti pengobatan gratis dan menerima bantuan sosial dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional. Pengobatan gratis dan pemberian sembako ini diharapkan meringankan beban para kaum disabilitas. Sejak pagi, para kaum disabilitas ini sudah berada di rumah persembahan GBI Simpang Selayang Kota Medan. Kaum disabilitas yang hendak mengikuti pengobatan gratis langsung melakukan pendaftaran dan menunggu giliran untuk mendapatkan pemeriksaan oleh tim dokter. Ratusan kaum difabel datang dengan kursi roda, tongkat, bahkan dipapah pendamping karena tak dapat melihat. Mereka tak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa. Adapun pengobatan yang dapat diperoleh para kaum disabilitas adalah pengobatan gigi dan pengobatan umum. Bakti sosial bagi kaum disabilitas ini diselenggarakan oleh Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Gema Inti Sumut dan didukung oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Medan dan Masyarakat Peduli Disabilitas Indonesia Sumut serta Rumah Persembahan GBI Medan. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Medan, Dr. Gigi Ranwar Midin, Ketua Gema Inti Sumut Martin, tokoh masyarakat Sumut Perlindungan Purba, Profesor Sondang Pintauli, Jadi Pane, serta Koordinator Kemanusiaan ISKI Dr. Anita. Untuk target kita memang untuk kaum penyandang disabilitas, tetapi ada juga yang non disabilitas yang memang dengan ekonomi yang sangat rendah, ya kita bantu semua juga. Kita, setelah selesai berobat, kita ada pemberian sembako kepada mereka yang berobat dan tentunya ada makan siang untuk mereka yang berobat. Ya, boleh disampaikan ini berapa orang target hari ini? Untuk target kita hari ini adalah 400 orang, berbagai dari disabilitas dan ada umum juga. Relawan kemanusiaan berharap dalam kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban hidup mereka, khususnya dalam kesehatan dan kebutuhan sembako saat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, PSDS Deli Serdang resmi merilis jersey terbaru dan skuad pemain Liga 2 musim 2022-2023. Skuad berjuluk Traktor Kuning ini juga resmi menggunakan Stadion Bahrudin Siregar menjadi markas utama. Direktur Utama PSDS Deli Serdang, Khairum Rijal, dalam sambutannya mengatakan PSDS Deli Serdang, klub promosi dari Liga 3 akan terus belajar merekrut dan mencari pemain profesional untuk dapat bersaing di Liga 2. Ia juga berharap dukungan dari semua pihak, khususnya pengusaha dan masyarakat untuk menaikkan kejayaan PSDS Deli Serdang. Pada launching jersey yang berlangsung di Gedung Convention Hall Lubuk Pakam, sebanyak 3 jersey mulai dari warna kuning, biru, dan putih ditampilkan. PSDS Deli Serdang juga resmi menampilkan 33 pemain yang akan mengikuti skuad Traktor Kuning untuk nantinya bermain di Liga 2. Tak hanya itu, PSDS Deli Serdang secara resmi menggunakan Stadion Bahrudin Siregar menjadi markas utama. Asari Tambunan, Bupati Deli Serdang mengatakan, dengan adanya PSDS di Liga 2 tahun ini, diharapkan mampu membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Deli Serdang dan mendapatkan hasil terbaik menuju Liga 1. Akan tumbuh semangat baru yang lebih menggelora bagi anak-anak PSDS untuk bisa mengikuti berbagai pertandingan di Liga 2, dan semoga dengan dukungan seluruh jajaran masyarakat Deli Serdang, PSDS akan mampu menampilkan permainan terbaiknya, dan mudah-mudahan nanti PSDS akan mampu memenuhi harapan
seluruh warga masyarakat Deli Serdang PSDS kembali masuk ke dalam Liga 1. Amin. Sebuah wilayah elitis persepak bolaan nasional yang dulu pernah ditempati oleh PSDS. Pada kegiatan launching jersey dan tim ini, Direktur Utama PSDS Deli Serdang yang dinaungi PT Traktor Kuning Deli Serdang memberikan secara simbolis jersey PSDS Deli Serdang kepada Bupati Asari Tambunan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Guna menyemarakkan perayaan HUT RI ke-77, Kecamatan Bengkong Sadai, Kota Batam menggelar berbagai perlombaan, warga pun terlihat sangat antusias. Puncak perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 ini dipusatkan di kawasan Litej, Kecamatan Bengkong Sadai, Kota Batam. Acara ini dikemas dalam berbagai perlombaan, salah satunya adalah lomba memasak nasi goreng khusus bapak-bapak dari berbagai perangkat RW dan RT se-Kecamatan Bengkong. Para peserta lomba memasak nasi goreng ini terlihat antusias ingin berhasil dan merebut posisi juara. Selain itu, panitia juga mengadakan lomba yel-yel bagi kelompok PKK RW dan RT se-Kota Batam. Tak kalah menariknya, lomba tata rias wajah juga menjadi salah satu lomba yang cukup banyak disaksikan warga. Bagi peserta lomba yang mendapat juara, panitia telah menyediakan berbagai hadiah yang siap dibawa pulang. Hari ini masyarakat Sadai menyelenggarakan puncak peringatan HUT RI ke-77 tingkat Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong. Banyak sekali kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, diantaranya boleh dilihat di banner kami, ada lomba yel-yel ibu-ibu, ada lomba makeup ibu-ibu, dan juga yang teristimewa lomba masak nasi goreng. Peserta lomba masak nasi goreng kali ini kami bikin adalah Ketua RT, Ketua RW, Purna Bakti RW, pengurus LPM, Karang Taruna, dan juga ya tokoh-tokoh yang ada di Sadai. Semakin meningkatkan rasa nasionalisme, rasa kebanggaan akan hari kemerdekaan, rasa kebahagiaan bersama, dan tentu dengan berbagai macam kegiatan peringatan semakin memberikan nilai positif bagi semuanya. Semakin semangat, semakin bergembira, mengisi hari-hari kegiatan secara positif, semakin hari semakin baik. Merdeka! Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Perayaan Hari Ulang Tahun Persaudaraan Agus Sejagat ke-6 tahun 2022 berlangsung meriah di Kota Palembang dengan mengunjungi cagar budaya dan objek wisata sungai dengan kapal kembang dadar. Tepat 1 Agustus 2022, Persaudaraan Agus Sejagat atau PAS kini genap berusia 6 tahun. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Kota Palembang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan perayaan HUT PAS ke-6 tahun. Sabtu siang, tanggal 27 Agustus, bertepatan di akhir pekan, rombongan PAS Nusantara diketuai oleh Ketua Umum DPP PAS, DPD PAS Sumsel dan DPC PAS Kabupaten mengunjungi Kampung Kapitan yang menjadi cagar budaya di Kota Palembang. Jamnas PAS ke-6 dilanjutkan dengan perjalanan wisata sungai mengendarai kapal kembang dadar. Rombongan PAS diajak berkeliling menyusuri Sungai Musi, melihat keindahan objek wisata sungai dari hulu ke hilir. Dengan momen Agustus ini, di samping kita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kami mengundang Agus-Agus se-Indonesia. Mulai dari Surabaya, ini ada dari Batam. Kita ngadakan di sini sekalian memperkenalkan potensi wisata yang ada di Palembang. Kita kumpul kembali di sini Jamnas ke-6 di Palembang, diprakasai oleh Aguser PAS dari Palembang yang luar biasa. Kita apresiasi benar Aguser PAS Palembang, luar biasa. Luar biasa. Agenda di Palembang ini sangat luar biasa. Kebetulan saya pertama kali berada di Kota Palembang dan saya merasakan legenda Sungai Musi seperti apa itu. Saya rasa PAS yang ke-6 ini sangat istimewa. Sempat berhenti 2 tahun karena pandemi COVID-19, Jambore Nasional PAS yang sebelumnya dirayakan di Bogor kini kembali digelar di Kota Palembang dengan maksud silaturahmi dengan orang bernama Agus di seluruh Nusantara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansa TV One mengabarkan.
Anggota DPRD Kota Palembang melakukan reses masa persidangan 2 tahun 2022 dan temukan aspirasi ke masing-masing dapil selama 3 hari. Anggota DPRD Palembang melakukan reses masa persidangan 2 tahun 2022 dan temukan aspirasi ke dapil masing-masing selama 3 hari. Hari pertama reses, anggota DPRD Kota Palembang Dapil 4 menemui masyarakat di kantor Kecamatan Sako Palembang. Dapil 4 meliputi Kecamatan Sako, Kalidoni, dan Semarang Borang untuk melaksanakan reses masa persidangan 2 tahun 2022 dalam agenda menyerap aspirasi masyarakat. Pada Senin 29 Agustus 2022, pertemuan melibatkan RT dan RW, Ketua Dapil Haji Pomi Wijaya, Duta Wijaya Sakti, Rupanda Karibullah, Patra Wibowo, dan anggota lainnya. Di tempat berbeda, hari yang sama, Dapil 2 melakukan tinjauan lapangan ke perumahan di kawasan Talang Jambe yang sering terendam banjir. Ditemani Camat Sukarame dan Lurah Talang Jambe, Ketua Mulyadi, Paidol Barokat, Wakil Ketua Muhammad Ridwan, Sekretaris, dan para anggota lainnya. Untuk mengatasi banjir ini, anggota Dewan menyarankan warga untuk bergotong royong. Di hari kedua, pada 30 Agustus 2022, reses dilanjutkan oleh Dapil 5 ke Puskesmas Naga Suida, Kecamatan Seberang Ulu 2. Dapil 5 meliputi Kecamatan Pelaju dan Seberang Ulu 2. Hadir Firman Syahadi, Ketua Dapil, didampingi Wakil Ketua Edi Saad, Sekretaris Akbar Alvaro, dan para anggota lainnya. Di sini para anggota Dewan mendapat informasi pelayanan medis dan penanganannya. Di hari yang sama, Dapil 3 melakukan kunjungan ke pasar ikan modern yang masuk dalam kawasan Dapil 3, yakni meliputi Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 3, dikoordinir oleh Alex Andonis, Azanu Getar Nusantara, Yulfa Cindosari, Hidayat, dan anggota lainnya. Pembahasan salah satunya tentang kawasan langganan banjir dan tentang regulasi perangkat RT yang kini masih tahap sosialisasi. Hari ketiga, reses Dapil 1 sengaja mengagendakan peninjauan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Palembang. Kunjungan disambut oleh Kepala Diknas Kota Palembang, Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta perwakilan dari murid. Ketua Reses Nazili didampingi Wakil Ketua Indra menyampaikan ke depan akan membangun sekolah agar bisa menambah jumlah kelas, mengingat tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah ini. Di hari yang sama, anggota DPRD Dapil 6 melakukan kunjungan ke Stasiun Kertapati Palembang. Pertemuan dengan PT KAI, Ketua DPRD Kota Palembang didampingi anggota DPRD lainnya menyampaikan bahwa saat ini bantuan untuk masyarakat telah sesuai ringnya. Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan akan tetap diperjuangkan. Pembahasan juga tentang seputaran lahan milik warga yang terkena bangunan atau pelebaran jalur kereta dapat menerima ganti untung. Dampak perusahaan yang ada di Kecamatan Kertapati ini, khusus PT KAI, yang kami pertanyakan yaitu tentang CSR dari perusahaan yang diberikan atau diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, kami harapkan masyarakat yang terdekat, kami usulkan masyarakat yang terdekat, yang terdampak dari pengoperasian ataupun kegiatan dari perusahaan tersebut. Alhamdulillah ini respon cukup baik dari perusahaan. Semua aspirasi dan masukan yang didapat melalui reses masa persidangan kedua ini nantinya akan dibahas kembali di dapil masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menghadapi pemilu 2024 mendatang, DPC Gerindra Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai memanaskan mesin partai dengan melantik pimpinan anak cabang 13 kecamatan di Bumi Sebimbing Sekundang. DPC Gerindra Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai memanaskan mesin partai dengan melantik pimpinan anak cabang 13 kecamatan di Bumi Sebimbing Sekundang. Dengan dilantiknya DPC Gerindra di seluruh kecamatan yang ada di Oku mampu meraih kemenangan serta mempertahankan posisi Ketua DPRD Oku. Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Haja Kartika Sandra Desi, mengatakan pada 2024 mendatang akan dilaksanakan pemilu serentak legislatif, presiden dan pemilihan kepala daerah. Ia berharap Gerindra Oku bisa menang di kursi DPR, mengantarkan Prabowo menjadi presiden dan mengantarkan Ketua DPC Gerindra Oku Marjito menjadi Oku 1. Disinggung soal koalisi dengan parpol lainnya, Cici mengatakan saat ini dari pusat sudah bersama PKB, sedangkan untuk parpol lainnya masih menunggu petunjuk dari pusat. Kalau saya mengharapkan kemenangan, tapi saya yakin Oku ini akan memberikan kemenangan melihat semangat dari PAC dan kinerja Pak Marjito beserta rekan-rekan selamanya. Amin. Amin. Kalau soal itu kami sebagai kader menunggu arahan pimpinan. Apapun yang sudah diputuskan Rapimnas untuk sekarang masih bersama Partai Kebangkitan Bangsa, dan untuk partai-partai lain tentunya kami menunggu arahan dari pimpinan. Dan kalau ada partai-partai lain belum ada? Belum sampai sekarang belum. Kalau untuk partai PKB ya kita dari pusat sampai dengan Sumsel tentunya kami selalu koordinasi. Kan kursi di DPR, memenangkan Pak Prabowo di presiden,
Dan terakhir 2024 Partai Gerindra mengantarkan Pak Marjito menjadi Bupati Oku. Ketua Bapilu Gerindra Sumatera Selatan Ahmad Wazir Noviadi mengatakan Badan Pemenangan Pemilihan Umum Gerindra Sumatera Selatan baru terbentuk. Namun menurutnya Bapilu telah belajar dari pemilu sebelumnya bahwa Gerindra mampu meraup suara kemenangan yang cukup besar, namun sedikit lemah untuk menjaga dan mempertahankan suara. Dirinya juga menambahkan setelah Bapilu terbentuk, tentunya partai akan berusaha mendapatkan suara kemenangan. Jadi memang Bapilu sendiri kita baru terbentuk di Partai Gerindra. Kita belajar dari pemilu yang lalu bahwa Partai Gerindra mampu banyak meraup suara, sedikit lemah di menjaga suara. Nah ini jadi harapannya Bapilu terbentuk agar nanti pada pemilu 2024 ya suara kemenangan itu ada benar-benar suara kemenangan. Sementara itu Ketua DPC Gerindra Oku Marjito Bahari mengatakan pelantikan PAC 13 kecamatan ini untuk menambah semangat DPC Gerindra dalam menghadapi momentum pemilu 2024 mendatang. Nantinya setelah dilantik, PAC ini akan membentuk hingga ke ranting sehingga makin memperkuat struktur kemenangan 2024 nantinya. Disinggung namanya digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Oku, Marjito hanya meminta doa dan menurutnya saat ini Gerindra Oku fokus pada kemenangan Pileg dan Pilpres dan setelah itu akan mempertimbangkan untuk memunculkan kader yang akan maju pada Pilkada Oku mendatang. Tentunya dengan pelantikan ini nanti momentum ke depannya untuk kita untuk lebih bersemangat lagi untuk menghadapi 2024 di mana di 2024 ada Pileg dan pemilihan presiden dan termasuk pilkada daerah. Jadi dengan terbentuknya susunan dari PAC saat ini dan akan kita teruskan sampai ke ranting-ranting untuk bersinergi untuk membentuk ranting-ranting yang merupakan infrastruktur dari partai untuk kemenangan pemilu nanti. Terkait 2024 yang diwacanakan Bapak bakal digadang-gadang oleh Gerindra gimana Pak? Insya Allah, yang penting kita fokus dulu ke pemilihan legislatifnya ya, legislatif dan presiden. Mudah-mudahan nanti di pemilihan pilkada Gerindra akan memunculkan kader Gerindra untuk calon bupati. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV On mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggelar pelatihan pembuatan permen herbal yang bahan bakunya berasal dari daun gambir. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pelatihan cara pembuatan permen herbal yang bahan bakunya berasal dari daun gambir. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 5 September 2022 lalu. Sebanyak 40 warga terdiri dari para petani gambir, ibu PKK, serta warga dilatih oleh tim Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin dengan mendatangkan narasumber dari Universitas Sriwijaya Palembang. Warga serta petani gambir diajari bagaimana cara membuat permen herbal yang mengandung obat untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi. Ini diharapkan nantinya dengan adanya pelatihan semacam ini bisa membantu penjualan memproduksi hilirisasi dari pengrajin kita gambir. Nantinya diharapkan bisa membantu ekonomi petani gambir itu sendiri. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari hingga para petani gambir serta warga bisa membuat permen herbal serta bisa menambah pendapatan jika dipasarkan. Dalam pelatihan ini ada 2 tempat kita. Pertama di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, itu pelatihan tentang pembuatan permen dari gambir. Yang kedua Desa Toman Baru, Kecamatan Babat Toman, itu pembuatan tentang teh dari daun gambir yang akan disanakan oleh peserta berjumlah 80 peserta. Jadi satu desa itu 40 peserta, baik perempuan maupun pria. Daun gambir yang dikelola oleh petani serta masyarakat selain sebagai bahan gambir serta bahan pembuatan batik atau gambo, daun gambir ini juga bisa dimanfaatkan menjadi bahan pembuat permen herbal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian kembali melaksanakan pelatihan pembuatan teh yang bahan bakunya dari daun gambir.
Pemerintah Musi Banyuasin kembali melaksanakan pelatihan pembuatan inovasi baru, yakni membuat teh dari daun gambir. Pelatihan digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Musi Banyuasin. Pelatihan membuat teh yang bahannya dari daun gambir ini dilaksanakan di Desa Toman Baru, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 40 petani gambir serta ibu PKK dan masyarakat dilatih oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin dengan mendatangkan narasumber dari Universitas Sriwijaya Palembang. Rencananya pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari. Untuk di Toman Baru ini kita membuat teh dari daun gambir, di mana dari teh daun gambir ini kita untuk variasinya kita kasih melati, kemudian kita kasih vanili, kita kasih juga kulit jeruk, ada juga kita dikasih dengan daun mint. Dan juga sama seperti di Toman Baru ini juga yang kita latih bukan cuma pembuatan tapi sampai pengemasan, sampai siap jual. Para petani gambir serta masyarakat dibekali ilmu membuat teh. Selain untuk dikonsumsi sendiri, juga bisa dijual belikan karena teh dari daun gambir mengandung herbal yang bisa menambah daya tahan tubuh. Itu dilaksanakan 3 hari di dalam pembuatan atau dalam pelatihan tersebut. Ya, terus pelatihan tersebut narasumbernya kita sendiri dari mana nih? Narasumber dalam pelatihan ini kita datangkan dari Universitas Sriwijaya. Semuanya bergelar doktor. Pertama itu Pak Budi, yaitu tentang pembuatan permen gambir, dan juga Pak Dr. Saung itu tentang pembuatan teh dari daun gambir. Rencananya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Musi Banyuasin juga akan membuatkan izin legalitas produk teh gambir agar warga, khususnya petani gambir, bisa terbantu perekonomiannya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, upacara Hari Ulang Tahun Pramuka ke-61 tahun 2022 digelar Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam upacara HUT Pramuka ke-61 ini dihadiri oleh ratusan pembina Pramuka Kuarcap Musi Banyuasin serta dihadiri oleh ratusan pramuka dari berbagai sekolah. Kuarcap Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin bersama pemerintah Musi Banyuasin menggelar upacara Hari Ulang Tahun Pramuka ke-61 dengan suasana yang cukup meriah, karena selama 2 tahun upacara HUT Pramuka ini tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. HUT Pramuka ini digelar di Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa 30 Agustus 2022. Dalam upacara HUT Pramuka ke-61 ini dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Afriyadi, yang juga sebagai Kamabicap, PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya sebagai K-Kuarcap, menjadi pembina upacara dan juga Sekretaris Kuarcap Sumadi, serta dihadiri oleh ratusan pembina Kuarcap, Kuartir, serta ratusan pramuka dari berbagai sekolah di wilayah Musi Banyuasin. Dalam HUT Pramuka ke-61 ini, PJ Bupati Musi Banyuasin menjadi pembina upacara. Kita sudah mulai bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, terutama misalnya kegiatan HUT Pramuka yang ke-61 ini. Ini kan sudah lama nih, sudah 2 tahun ini tidak kita laksanakan semeriah ini, dan hari ini tahun 2022 ini kita mulai lagi. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini kan akan membangkitkan semangat terutama kepada anak-anak kita yang masih muda-muda ini, dalam rangka menjadi anak-anak yang insya Allah nanti suatu saat akan unggul, bermental baik, beretika baik, sehingga akan menjadi pemimpin yang baik. Usai gelaran HUT Pramuka ke-61 di Kabupaten Musi Banyuasin, PJ Bupati Musi Banyuasin langsung memberikan penghargaan kepada para pancawarsa, tokoh pramuka, dan penghargaan kepada relawan COVID-19 serta pramuka Garuda tahun 2022. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sebuah truk pengangkut sawit di daerah Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, nyaris menabrak warga yang tengah melakukan upaya pemortalan jalan masuk pabrik perkebunan kelapa sawit. Inilah sebuah truk bermuatan kelapa sawit yang nyaris menabrak kerumunan warga di daerah Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Beruntung sejumlah polisi yang tengah mengamankan aksi ini menghentikan dan langsung meminta turun pengemudi lalu memundurkan truk syarat muatan tersebut. Kejadian ini berawal dari adanya aksi sejumlah warga yang melakukan pemortalan sejumlah ruas jalan keluar masuk perusahaan sawit yang diklaim merupakan tanah milik warga bernama Hajah Elinovia yang merupakan pemilik dari tanah yang sehari-hari dilalui kendaraan pengangkut sawit PT Rimbo Panjang Sumber Makmur atau RPSM. Selain itu, massa juga menuntut pengembalian uang kontrak jual beli minyak kotor atau MIKO yang sudah disetorkan ke perusahaan senilai 1,2 miliar rupiah yang diduga tidak sesuai dengan kesepakatan antara rekanan dengan PT RPSM. Kita tidak ada sebenarnya secara hukum perikatan atau hubungan hukum sangkut paut dengan PT RPSM ataupun pihak manapun, Bang, atas tanah ini, Bang. Karena tanah ini tidak pernah kita jual, kita gadaikan atau kita sewakan kepada pihak manapun termasuk RPSM, Bang. Jadi tindakan klien kami ini bersama rekan-rekan ini menguasai kepemilikannya, Bang. Menguasai kepemilikan atas tanah ini berdasarkan surat-surat yang ada, Bang. Sementara itu menurut manajer perusahaan PT RPSM, Sofyan, mengatakan bahwa untuk masalah pengembalian sejumlah uang yang sudah disetorkan, pihaknya akan melakukan mediasi. Sedangkan untuk masalah klaim tanah yang sehari-hari dilalui oleh perusahaannya, ia mengaku tidak punya kapasitas dalam menjawab hal tersebut. Untuk masalah jalan, itu kan kita tetap mengacu ke pihak direksi, Pak. Nah, tapi kalau untuk al bersaudara, karena saya manajer operasional, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Nah, itu aja, Pak. Mereka nggak mortal, Pak. Nah, mereka pun mengakuin itu, mereka nggak mortal. Nah, karena kan mereka mengklaim itu tanah mereka. Kita pun kan ini tanah masyarakat, bukan tanah, karena sebelum itu kan udah ada ininya kan gitu kan. Kita nggak mengklaim ini tanah kita, nggak. Nah. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan rembuk aksi percepatan penurunan stunting tingkat Kota Pagar Alam tahun 2022. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, menghadiri langsung serta membuka kegiatan rembuk stunting di tingkat kota tahun 2022 di Gedung Serbaguna Villa dan Hotel Gunung Gare, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada 31 Agustus kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda, Sekda Kota Pagar Alam, Kepala OPD, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Lisa Marniati, perwakilan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Joni Awaludin, serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, mengatakan pencegahan stunting sangatlah penting, yaitu dengan melalui 2 intervensi, 1 intervensi gizi spesifik, 2 intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Dengan koordinasi yang baik, angka stunting di Kota Pagar Alam terus menurun drastis. Saat ini data stunting di Kota Pagar Alam per Juni tahun 2022 berjumlah 111 anak dari 8.024 anak yang sudah terdata, yaitu 1,3%. Dirinya berharap jika permasalahan stunting bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, namun menjadi tanggung jawab bersama. Ada rembuk ini, kita pahami bersama-sama bahwa semua ada tadi 11 elemen tadi yang harus terlibat untuk ini. Nah, yang terakhir tadi sampai ke Kemenak dan Kominfo. Ini yang paling penting. Nah, ke depannya koordinasi kita ini, komunikasi kita yang harus kita mulai untuk lebih insentifkan lagi untuk bisa mencapai 30%. Kita mengoptimalkan tenaga gizi kita yang di puskesmas untuk turun langsung dan kerjasama dengan bidan desa dan kader di desa-desa untuk melaksanakan pelacakan stunting di desa. Berhenti stunting, stop, iya. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 6 September hingga 30 November 2022 mendatang. PT Jasara Harja bersama Ditlantas Polda Sumut dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi pelaksanaan keputusan Gubernur nomor 188.44/637/KPTS/2022 yang berlangsung di Le Polonia Hotel and Convention Selasa kemarin. Adapun program pemutihan pajak tahun ini yakni pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor kedua, denda BBNKB kedua, tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 dan seterusnya,
hingga pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDLLJ untuk tahun yang lalu. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memanfaatkan berbagai keringanan yang diberikan pemerintah melalui pajak kendaraan bermotor di tahun ini. Sebagai bentuk sinergitas kemitraan di kantor bersama Samsat, Jasara Harja juga mendukung program dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memberikan pembebasan denda tahun lalu dan tahun-tahun lalu. Jadi yang kita kutip itu hanya tahun berjalan, itu pun secara progresif, 25% sampai dengan 3 bulan, 50% sampai 6 bulan, 75% sampai 9 bulan, dan 9 bulan sampai 1 tahun itu 100%. Dan itu hanya tahun berjalan saja, 1 tahun lalu dan tahun-tahun lalu itu dendanya kita bebaskan. Pesannya kepada masyarakat dengan adanya program pemerintah provinsi bersama dengan Polri dan Jasara Harja, marilah datang ke samsat-samsat terdekat ataupun induk-induk pelayanan yang berdekatan dengan tempat tinggal untuk memenuhi kewajiban sebelum dihapus dari registrasi identifikasi kendaraan motor. Kita semua ingin sama-sama memajukan Provinsi Sumatera Utara ini, bagaimana mengencourage, mensupport masyarakat untuk bisa wajib pajak secara disiplin, untuk memberikan kemudahan, fasilitas sehingga masyarakat dapat mudah membayar pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan merupakan upaya pemerintah agar masyarakat segera menyelesaikan pajak kendaraan serta menjawab program pemerintah dalam membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bagi masyarakat yang akan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor, dapat mengunjungi samsat dan gerai terdekat di wilayah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Puluhan warga Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh oknum anggota DPRD Kota Pematang Siantar menggelar aksi demonstrasi. Puluhan pendemo yang mengatasnamakan Forum Korban Investasi Bodong FKIP Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, Polres Kota Pematang Siantar hingga DPRD Kota Pematang Siantar. Aksi demonstrasi diawali dengan melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, selanjutnya di kantor Polres Kota Pematang Siantar, dan terakhir di kantor DPRD. Dalam orasinya, para pendemo menyampaikan bahwa oknum anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan ini telah melakukan penipuan kepada puluhan nasabah Kota Pematang Siantar dengan iming-iming investasi saham dengan keuntungan atau profit sebesar 5% setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung dari investasi bodong yang ditawarkan oleh oknum anggota DPRD telah berhasil meraup uang sebesar 56 miliar dari para korbannya dari berbagai kalangan, baik dari swasta, PNS, pendeta, hingga anggota DPRD Kota Pematang Siantar sendiri. Terdapat beberapa orang yang menjadi korban. Modus penipuannya, pada saat itu beliau ini ataupun terlapor ini membujuk rayu para korban-korban yang lain bahwa dia adalah seorang pialang, seorang pesaham, memiliki saham. Nah, sehingga para korban ini merasa percaya karena memang ada jejak rekam dia bahwa dia adalah pernah menjadi pengawas di Inalum. Komisaris. Maka itu yang membuat para korban yang lainnya bisa mempercayainya, dan ini orang-orang terdekat yang lebih banyak. Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SIK menyebutkan bahwa saat ini penanganan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan dari penyidikan. Terkait tudingan lambannya waktu penanganan kasus hingga 1-8 bulan, AKBP Fernando menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan banyak yang harus diperiksa oleh penyidik, tidak hanya pelapor dan terlapor saja. Saat ini kita menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan dalam proses penyidikan itu sudah kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh penyidik, termasuk mencari bukti permulaan, dan kami sudah menemukan ada suatu bukti cukup bahwa ada suatu peristiwa pidana sini. Tapi di sini kan kita masih perlu melakukan proses gelar dengan pihak kejaksaan untuk
proses ini akan dilanjutkan sebagaimana. Sementara itu ditemui di sela-sela aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Pematang Siantar, Ferry Sinamo, oknum anggota DPRD Pematang Siantar sebagai terlapor menyebutkan bahwa kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan dirinya telah dinyatakan pilot. Disinggung terkait dengan laporan korban terhadap dirinya, Ferry Sinamo menambahkan bahwa pelaku adalah menantunya, bukan dirinya. Selanjutnya, semua telah diserahkan kepada proses hukum. Kan sudah diselesaikan di PKPU. Persoalan ini sudah masuk ke ranah PKPU. Ya. Persoalan ini sudah masuk ranah PKPU dan PKU sudah memutus bahwa saya dipilotkan karena tidak mampu bayar utang. PKPU memutus itu tanggal 11 April 2022. Putusannya pilot, saya dipilotkan karena tidak mampu bayar utang. Usai menyampaikan orasi di kantor DPRD Kota Pematang Siantar dan diterima Wakil DPRD Kota Pematang Siantar, para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib dan tenang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Menjadi bidan di pulau terpencil merupakan tugas berat yang harus diterima Rosmaniar, seorang bidan yang bertugas di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Minimnya akses dan kepedulian warga terhadap kesehatan menjadi tantangannya selain memberikan layanan kesehatan. Desa Jaring Halus merupakan desa di Kecamatan Sicanang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Untuk tiba di desa tersebut, kita harus menaiki perahu boot sewa selama 1 jam. Desa Jaring Halus merupakan sebuah pulau seluas 80 hektar persegi dengan jumlah penduduk 3.400 orang lebih dan kawasan pulau yang didominasi hutan mangrove. Sebagian besar mata pencarian warganya adalah nelayan. Rosmaniar bertugas di Desa Jaring Halus sejak 2013 silam hingga saat ini. Di Desa Jaring Halus sendiri hanya memiliki puskesmas pembantu atau pustu dengan 1 orang bidan saja, yakni Rosmaniar. Sebelum ia bertugas di Desa Jaring Halus, tingkat kematian bayi dan balita di desa ini cukup tinggi. Persoalan kesehatan, kebersihan, dan layanan medis menjadi kendala utama bagi warga Desa Jaring Halus. Karena hanya memiliki 1 orang tenaga medis di Desa Jaring Halus, Rosmaniar pun harus siaga selama 24 jam untuk membantu warga, mulai dari warga yang sakit hingga warga yang akan melahirkan. Jam kerja Rosmaniar pun tidak menentu, mulai dari pagi hingga terkadang tengah malam. Dirinya pernah membawa warga yang sedang sakit di tengah malam untuk dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan perahu. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Rosmaniar untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengajak warga Desa Jaring Halus agar peduli kesehatan, mulai dari pelayanan KB, pemeriksaan ibu hamil, kunjungan nifas, kelas ibu hamil, pemeriksaan anak yang mengidap stunting, vaksinasi dan imunisasi, pembagian obat cacing ke sekolah, hingga pelayanan pasangan yang akan menikah. Di sini para lelaki itu kan pekerjaannya nelayan. Mereka kadang perginya subuh, pulangnya kadang mau maghrib, kadang di situ pulang kadang badan nggak enak atau demam. Jadi kita melakukan kunjungan itu mereka sudah pulang dari laut gitu, kapan mereka sakit. Kemudian di sini kan nggak ada akses untuk kendaraan, nggak ada, jadi berjalan kaki. Kalau orang tuh sakit kan nggak sanggup berjalan. Makanya kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah, walaupun itu udah di luar dari jam kerja, sering tengah malam, sering hujan gitu kan. Jadi itu udah biasa, dan saya merasa itu nggak suatu beban sama saya. Kerja keras dan dedikasi Rosmaniar akhirnya mengantarkannya sebagai bidan teladan tingkat Sumatera Utara tahun 2022. Tak ada lagi kabar adanya bayi dan balita yang meninggal di Desa Jaring Halus. Bagi Rosmaniar, kesehatan warga Desa Jaring Halus adalah segalanya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.